you live alone? What? Kamu siapa? Tanya-tanya saya, kalau atau tidak? Nanya harga si Hyundai guy. Karena super kaya, aku suka kodain turis-turis asing buat main ke rumah. Are you open window? Kamu cantik sekali. Mau nginep di sini? Tidak? Aku akan kasih kamu iPhone Pro Max. Loh. Arga, lu suka banget sih mainin cewek. Tobat Arga, ingat karma. Dia sahabat yang suka ganggu hobiku. Nggak usah ikut campur. Mau gue pacaran sama 10 cewek kayak bukan urusan lo. Yuk, kita ke rumah. Gue cuma gak pengen lu susah, Gah. Kok kepala aku sakit ya beberapa hari ini? Aku sakit. Aku harus ke dokter. HIV? Sepertinya Anda tertular karena gaya hidup Anda yang terlalu bebas. Gunakan waktu singkat Anda sebaik-baiknya ya. Jadi bener kata temanku, aku kena karma. Sadar, Gah. Jangan hidup kayak gini, dosa. Ayo, suka-suka gue lah. Ladies, ayo kita ke motel. Dulu temanku ngingetin aku, tapi aku nggak pernah dengerin. Coba aku dengerin dia. Semuanya belum terlambat. Tobat ya. Dokter, terima kasih ya. Udah bantu menyadarkan teman saya. Dengan gini, Arga nggak akan kayak aku. Dulu, aku sama kayak dia. Do you live alone? Kamu kena HIV. Umur kamu tinggal berapa bulan lagi? Pas kena penyakit, aku langsung pikiran temanku. Jadi, aku ngajak dokter dan turis ini kerjasama buat mengubah si Arga. Kamu kasih ini minum Arga, biar dia pusing, terus pergi ke dokter. Bu, terus ibu bilang ke Arga kalau dia kena HIV. Alhamdulillah, setidaknya aku bisa bikin Arga taubat. Semoga taubatnya bisa istiqomah, bro. Kita putus! Tukeran pacar dimulai. Have fun. Kami tukeran pacar karena ngerasa gak cocok. Pacarku ngebosenin. Bosan ah. Jalan-jalan yuk. Sedangkan pacar bestiku nyebelin. Ih, balikin. Aku mau belajar. Gimana kalau kita tukar pacar? Tukeran pacar. Emangnya bisa? Bilang aja buat challenge seru-seruan. Untungnya pacar kami setuju. Biasa lo ngapain sama si Kira? Ya gue cuma nemenin dia belajar sih. Bosen banget. Mumpung sekarang gue pacar lo, gimana kalau kita senang-senang? Boleh tuh. Karaokean yuk. Kami pun bersenang-senang di tempat karaoke. Gue gak nyangka. Gue sukanya lagu band metal. Kalau sama Kira pasti udah pusing denger lagu beginian. Sama mantan gue juga. Yuk lanjut nyanyi. Sedangkan bestiku Seru ya bisa belajar bareng. Kalau sama Ju pasti aku digunggung terus. Besok kita ujian. Tunggu, berarti artinya Aku harus ingetin Jo. aku harus ingetin Nora. Duh, gak diangkat lagi teleponnya. Bahaya kalau nilai anjlok. Soalnya ayah mantanku super duper galak. Kamu kenapa nangis? gue diusir dari rumah. Dan kalau nilai gue jelek lagi, gue bakal dicoret dari kakak. Gimana kalau aku bantuin kamu belajar? Boleh, sekalian aja lo jadi pacar gue. Bokap gue pengen punya menantu yang pintar. Nilai gue 0. Ini semua gara-gara lo. Kok gue yang disalahin? Lo sendiri yang ngajakin gue kemarin main. Udah jangan ribut. Murah, kamu gak usah khawatir. Kan masih ada media. Sayang, maaf ya. Aku nyesel udah tukeran pacar. Kita masih bisa balikan nggak? Bisa kok. Kami udah putus. Putus? Soalnya aku kangen mantanku. Meskipun dia nyebelin. Yuk, kita belajar bareng, sayang. Ibu! Tubuh ibu mendadak lumpuh. Berdasarkan hasil tes, ibu kamu lumpuh karena racun tikus. Racun tikus? Padahal kami sekeluarga nggak pernah konsumsi racun tikus. Iya dok, belum lama ini kami beli racun tikus. Cuma buat bunuh tikus doang. Terus kenapa kamu merah-merah begini sampai digaruk-garuk? Saya begini setelah pakai baju saya, Dok. Mana bajunya? Baju kamu ada bekas racun tikus. Apa pernah kena racun tikus? Enggak, Dok. Padahal ibu aku udah nyuci sebersih mungkin.
Kemungkinan kulit kamu gatal-gatal karena kena racun tikus dari baju ini. Berarti ibu saya juga. Harusnya beda, karena kamu nggak separah ibu kamu. Tapi kalau terus begini, bisa jadi kamu lumpuh juga kayak ibu kamu. Tolong bantu saya buat cari asal racun tikusnya, Dok. Semenjak ayah meninggal, ibu jadi tulang punggung keluarga. Ibu kamu kerja apa? Ibu buka jasa cuciin baju tetangga, Dok. Yang nyuci piring di rumah siapa? Ibu juga. Sepertinya saya tahu sumbernya. Sumur kamu terkontaminasi racun tikus. Jangan-jangan gara-gara hari itu ada tikus yang mati di dalam sumur. Aku inisiatif bersihin sumurnya sebelum ibu tahu. Karena masih ada sisa racun tikusnya, ibu jadi lumpuh. Apalagi sering kena air. Maafin kecerobohan Agus ya, Bu. Gara-gara Agus ibu jadi lumpuh. Bukan salah kamu, Nak. Kamu kan gak sengaja. Dok, terus sekarang gimana? Ibu boleh minum obat, tapi harus pindah supaya nggak makin parah. Agus pulang. Lagi latihan jalan ya? Biar Agus aja, Dok, yang lanjutin. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Kewajiban seorang anak laki-laki kan buat ngurus ibunya. Aku bisa lihat saldo uang orang. Jadi kalau saya kasih uang ke kamu 10 juta, kamu bisa gandain jadi 100 juta ya? Betul sekali. Percaya sama saya. Ibu pasti akan kaya. Tapi bohong. Aku cuma pura-pura sakti biar bisa menangin hati Camber. Ih, mau jadi menantu saya kok bokeh sih? Minimal punya pajarong dan saldo 1 M. Sayangnya Camberku super matre. Padahal dia sendiri nggak kaya-kaya amat. Arga itu sebenarnya cuma pura-pura miskin. Aslinya dia itu bisa gandain uang. Apa? Aigo, bener banget tante. Kekuatan saya ini bisa ngalahin Eyang Subur loh. Akhirnya aku dan pacarku sepakat buat menipu Camber biar bisa kawin lari. Wait, kok tiba-tiba saldo dia jadi nol? Saldo apa? Ceng Wendy, ini saya juga mau ikutan investasi uang ke mantu kamu dong. Kok duit dia tambah banyak? Bukannya habis ngasih 10 juta ke Camberku? Oke Pak RT, nanti kalau uang kita udah digandakan sama Arga, saya kabarin ya. Kalau gitu, saya sama Pak RT sama-sama investasi ke kamu ya, masing-masing 5 juta. Gue yakin cuma mau invest 10 juta aja. Saldo ibu 500 juta. Kok kamu tahu? Hah? Kok semua uangku hilang? Aneh. Padahal semua uangnya ada di dalam tas. Kenapa mendadak satunya pindah ke Pak RT ya? Kamu pasti penipu kan? Kamu sulap uangku supaya hilang. Aigo, lah jadi saya? Jangan asal tuduh tante. Harusnya tante curiga sama tasnya tante. Mungkin tasnya tante udah kasih mantra sama dukun kali. Beli di mana sih emang? Tasnya ini hadiah dari Pak RT sih. Karena gratis ya udah saya terima aja. Makanya jangan kalap sama barang gratisan. Mendingan kalian sudah jadi Pak RT deh. Ah, betul itu. Nyurat terima ditutup-tutup kayaknya nih. Saya bisa lihat saldo orang. Saldo dia sekarang 510 juta. Padahal tadinya 20 juta. Duit dari mana coba? Terus gimana buktinya? Ya harus berkorban sih. Saya korbanin duit investasi ibu tadi ke saya. Wih, uang penambah. Pasti Ceng Wendy masukin uang ke tas yang udah aku kasih mantra itu. Tiap ada yang masukin uang ke dalam tas ini, uang itu akan pindah ke kresek di rumahku. Oh, jadi selama ini aku ditipu sama dia. Dasar kurang ajar. Lihat aja dia. Saya restuin kamu sama anak saya karena kamu udah bantuin saya. Serius, Bu? Iya. Yaudah sana kamu urus pernikahan kamu. Saya mau urus RT penipu itu. Ini pakaian baruku di tahun baru. Suka nggak baju barunya? Mah, masa plastik doang sih, Mah? Kan aku minta baju yang bagus. Masih lagi dari plastik. Lihat nih, baju buatan mama aku lebih bagus. Kok kamu ngejekin aku sih? Harusnya aku yang pamer ke dia. Wih, bagus banget bajunya. Jangan pegang. Ini tuh baju mahal. Ini baju buatan desainer terkenal. Kamu mana mampu beli? Lihat aja. Aku bakal nunjukin ke kamu baju baru aku di tahun baru. Kok kamu dorong aku? Aku laporin kamu ke mama aku. Nak, sana minta maaf. Gak mau. Ini semua gara-gara mama. Nak, tunggu. Kalau kayak gini mending aku buang semuanya. Marvelous. Kreatif banget. Berapa harga baju ini? Ini buatan mamaku. Gak ada harganya. Dan mau kebuang. Kok dibuang? Ini 5 juta. Saya beli semuanya.
ampun, kemana anakku? Mama, lihat bajuku. Astaga, dari mana aja kamu? Ini baju dari mana? Kamu nggak nyuri kan? Ya enggak lah, Ma. Nyuri itu dosa. Nih, aku dapat uang dikasih sama tante terbaik. Alhamdulillah. Kamu udah bilang makasih belum? Ayo bilang makasih dulu. Oh, lama banget sih. Anakku, lihat deh baju mama. Bagus kan? Astaga, Mama. Kok pakai baju gembel? Sembarangan kalau ngomong. Ini justru baju mahal. Soalnya, baju ini dibuat dengan kasih sayang. Buat apa plastiknya, Bu? Saya mau buat baju baru khusus karena kesayangan saya. Permisi, Bu. Sama kayak baju yang mama bikin buat kamu. Ini mah tante baiknya. Kamu? Lebih luas. Iya, bola jangan sampai jatuh. Gerakan pinggulnya. Nah, begitu. Aku belajar bola biar istriku Aura nggak bangga-banggain mantannya lagi. Keren banget mantanku. Hai, Bo. Aku nggak salah denger. Ya enggak, sayang. Mantan aku emang keren. Gak kayak kamu. Lemah. Karena kesal, aku keceplosan nantangin duel sama mantannya itu. Aku bisa buktiin kok, kalau aku bisa lawan mantan kamu itu. Panggil dia kesini nanti. Oke. Lumayan deh buat temu kangen. Dan pas hari H, istriku malah dukung mantannya daripada aku. Tantangan. Semakin bola yang ditendang semakin jauh. Itu dia yang menang. Semangat. Ayang, Kalau kamu mah jangan loyo. Semangat. Kamu atau saya dulu? saya dulu aja. Ya ampun, suamiku emang lemah. Kalau gitu sekarang giliranku ya. Karena ngerasa payah, aku jadi bayar pelatih bola. Meski nggak ngira kalau pelatihku tuh cewek. Sekarang lari dan bola yang dikit ini nggak boleh lepas. Siap. Abi, kamu keren banget. Ludo, suami lemahku jatuh. Mbak, tolongin suami saya. Saya mau kejar mantan saya yang keren. Fokus. Mereka hanya distraksi. Hari ini kamu lulus. Jadi biar kamu tetap semangat, saya kasih kamu sertifikat. Aku harus kasih lihat sertifikat ini ke istriku, biar dia muji aku. Weh, dibiarin kok malah ngelunjak. Kalian selingkuh ya? Si Arga, Abi itu cuma bantu aku. Terus aja ya kamu bela dan puji si Abi. Aku ini suami kamu, Aura. Kalau nggak ada kepercayaan lagi di rumah tangga kita, lebih baik kita cerai. Ini semua gara-gara lo ya? Seharusnya kamu dengerin Aura terlebih dahulu. Aura tuh cuma bikin kamu cemburu. Biar kamu olahraga. Karena kamu tuh sering sakit-sakitan. Apa? Berarti selama ini istriku tuh sengaja, bukan beneran muji kamu? Aura, maafin Arga. Arga janji Arga bakal sehat biar kamu gak khawatir. Janji.